Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Niputu Alit Selvi Artini, CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Abian Semal. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik yang akan ditemani oleh rekan saya, Kadek Sukartini. Selamat pagi Bu Kadek Tin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selamat pagi Bu Selvi Astungkara. Kabar saya baik. Ibu, kabar Ibu gimana? Astungkara baik juga Bu Dek Tin. Baik Ibu Kadek Tin, sesuai apa yang telah kita sepakati bersama, kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas 9C. Nah, di dalam supervisi akademik ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan pra-observasi. Sebelumnya saya melakukan sebelum Ibu melakukan proses supervisi di kelasnya Ibu. Baik Ibu. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, tujuan dari supervisi akademik itu untuk mengembangkan kemampuan pedagogik maupun profesional guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu lulusan peserta didik. Nah, percakapan pra-observasi ini sebagai langkah awal. Begitu ya Bu, supaya dalam kegiatan observasi nanti Ibu menjadi lebih siap dan lebih percaya diri. Nah, baik Bu Kadek Sukartini, jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Kadek capai nanti? Baiklah Bu Selvi, berdasarkan modul ajar yang telah saya susun, tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, melalui media yang dipilihnya, murid dapat memahami konsep dasar bangun ruang, kubus mengidentifikasikan bagian-bagian kubus dan menjelaskan sifat-sifatnya. Yang kedua, melalui media yang dipilihnya, murid dapat menjelaskan cara menentukan luas permukaan bangun ruang dengan benar dan tepat. Yang ketiga, melalui media yang dipilihnya, murid dapat menjelaskan cara menentukan volume bangun ruang dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, murid dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan dan volume permukaan bangun ruang dengan benar dan tepat. Itu Ibu. Baik Ibu Dektin. Nah, tadi Ibu ada 4 tujuan pembelajaran ya. Jadi dapat saya tangkap tujuan pembelajaran Ibu yaitu dapat memahami konsep dasar bangun ruang kubus. Nah, melalui media yang dipilihnya, murid dapat menjelaskan cara menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, murid dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan dan volume permukaan bangun ruang dengan benar dan tepat. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu Kadek Tin capai dalam proses pembelajaran nanti? Untuk dalam proses pembelajaran nanti, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi agar dapat menerapkan proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Yang kedua, mengenali lingkungan sekitar. Dengan materi bangun ruang, murid dapat mengenali macam-macam bangun ruang dalam lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid agar murid mampu mengenali diri, mengelola emosi, bergaul, dan dalam keberagaman. Baik Ibu Dektin, nah dapat saya tangkap area pengembangan yang ingin Ibu capai ada 3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, mengenal lingkungan sekitar, dan menumbuhkan keterampilan sosial emosional murid. Benar begitu Bu Dektin? Iya benar Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Dektin terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun dari model pembelajarannya. Oke, baiklah Ibu. Untuk model pembelajaran yang saya terapkan nanti yaitu discovery learning dan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan mengandung PSE, di mana saya akan mengajak peserta didik melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik
dan mengajak peserta didik menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Saja Ibu. Baik, Ibu Dektin. Jadi proses pembelajaran di kelas nanti, Ibu Kadektin akan menerapkan model pembelajaran discovery learning, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik, dan mengajak peserta didik menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, dan yang terakhir menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan Canva, teks bacaan, dan LKPD. Nah, sangat luar biasa ya Ibu Dektin rencananya. Jadi baik Ibu Dektin. Nah, kira-kira kapan rencananya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin depan, itu jam ke-1 dan 2 di kelas 9C, Ibu. Baik, Ibu Dektin. Jadi, nanti di hari Senin jam ke-1 dan ke-2 di kelas 9C ya, Bu Dek. Iya. Nah, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama dalam proses pembelajaran. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan. Yang terakhir yaitu pasca observasi ya Ibu. Nah, dalam pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Nah, jadi saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media itu dapat saya siapkan dari sekarang. Nah, saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Ibu. Waduh, sangat luar biasa Ibu Dektin. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Senin kelas 9C. Oke, sama-sama Ibu Selvi. Demikian tadi percakapan pra-observasi kita hari ini bersama Ibu Kadek Sukartini. Sampai jumpa di kegiatan observasi di hari Senin kelas 9C di jam 1 dan 2. Terima kasih. Salam Bapak Ibu, salam guru penggerak. Om Santi 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 Om. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran adalah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Silakan duduk. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Siapa aja? Diego kenapa? Sakit ya Putri? Sakit. Sama lagi satu? Bembi sakit juga. Oke. Nah, hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Oke, jadi Ibu mau menanyakan kabar kalian. Bisa kalian pilih melalui berapa emot ini. Ada yang bahagia. Apakah kalian bahagia hari ini? Apakah kalian sedih atau kalian marah hari ini? Atau kalian sakit hari ini? Ya, mungkin salah satu dari kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian hari ini. Ayo, siapa? Siapa? Doni? Nangis. Kenapa bisa nangis hari ini, Doni? Kenapa? Kenapa sedih? Kenapa? Ibunya pulang kampung, jadi sedih ditinggalin. Oke. Yang bahagia ada nggak yang bahagia hari ini? Puri mungkin? Bahagia atau sedih? Bahagia. Bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena tadi saat upacara saya
Oh, maju ke depan. Kenapa maju ke depan? Karena menjuarai BF. Oh, menerima piala gitu. Oke. Jadi menyumbangkan penghargaan untuk sekolah. Oke, kasih tepuk tangan dulu temennya ya. Selain itu mungkin ada yang marah hari ini? Perasaan marah tidak? Oke, bagus ya. Kalian ada yang sedih aja hari ini. Kalau sakit ada nggak? Tidak. Oke, udah sehat semua. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan tentang kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran matematika. Ini ada yang pertama saling menghormati, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga menggunakan HP dengan bijak, dan yang keempat menjaga kenyamanan dan ketertiban. Mungkin dari kalian ada yang mau direvisi atau dirubah? Tidak. Kalian tetap memakai kesepakatan kelas ini? Ya, oke. Jadi kesepakatan ingat ada 4, itu saling menghormati, menjaga kebersihan selama pembelajaran dengan bijak, dan yang terakhir menjaga kenyamanan dan ketertiban kelas ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, melalui media yang dipilih kalian, itu kalian dapat memahami konsep dasar bangun ruang, kubus, mengidentifikasi bagian-bagian kubus dan menjelaskan sifat-sifat kubus. Tujuan yang kedua itu melalui media yang kalian pilih, murid dapat menjelaskan cara menemukan luas permukaan bangun ruang dengan benar dan tepat. Yang ketiga, melalui media yang kalian pilih, murid dapat menjelaskan cara menentukan volume bangun ruang dengan benar dan tepat, ya khususnya kubus. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, murid dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan dan volume permukaan bangun ruang dengan benar dan tepat. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Ya, nah selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan kalian video inspirasi. Ya, silakan kalian menonton video ini dulu. Bangunan kayu dengan alas tanah menjadi tempat belajar sejumlah siswa di Sekolah Tanjung Jaya, Desa Tanjung Burung, Pengait Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Selain kondisi bangunan yang seadanya, lokasi sekolah ini juga berada di pedalaman, di antara perkebunan perbukitan yang hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, lantaran kondisi jalan yang sulit dilintasi. Sejumlah sarana dan prasarana di sekolah yang berada di pelosok perbatasan ini jauh dari kata layak sebagai tempat bagi para puluhan siswa untuk mengenyam pendidikan. Buku pelajaran para siswa pun kebanyakan sudah lapuk termakan usia. Hanya terlihat beberapa buku saja yang berserikan terbaru yang merupakan sumbangan dari masyarakat. Namun kondisi ini mau tak mau mereka jalani, lantaran sekolah ini merupakan sekolah yang paling dekat dari rumah tinggal para siswa. Kata dekat yang dimaksud adalah 1 jam dengan berjalan kaki melewati bukit dan hutan. Jauh kan jalan sekolahnya sama tempat tinggalnya? Jauh. Berapa jam perjalanan? Sejam berjalan-jalan kaki. Itu kita di sini kalau pergi itu jam berapa kira-kira? Setengah 7. Sampai sini jam berapa? Jam 8. Itu lintas siapa saja dari jalan sana? Apa yang kita lihat itu? Kebun-kebun atau hutan? Sekolah ini diketahui berdiri sejak tahun 2011 sebagai permintaan para penduduk di pedalaman untuk mendirikan sekolah agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan. Jumlah guru yang mengajar hanya berjumlah 5 orang untuk mengajar di kelas 1 hingga kelas 6. Para guru yang mengajar pun sebenarnya tidak bersertifikat mengajar. Mereka adalah para pemuda lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama yang ikhlas menjadi relawan untuk memberikan ilmunya. Karena kalau mengikuti prosedur jauh dari prosedur pemerintah belum memenuhi syarat saya sebagai kepala sekolah karena belum gurunya hampir sama sebenarnya 1 SMP yang 4 SMA. Belum ada bantuan maupun perhatian dari pemerintah setempat untuk membantu mengembangkan sekolah ini agar kualitas pendidikan para murid didik dapat meningkat.
Tim Liputan Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Oke, jadi sekian video inspirasi pada pagi hari ini. Nah, dari video tersebut, siapa yang bisa menyimak apa isi video tersebut? Oke, Cleova, apa yang kamu lihat di sana videonya? Video inspirasi tadi saya menyadari bahwa fasilitas sekolah pelosok tadi kurang memadai daripada fasilitas yang sekarang kami gunakan di sini. Saya harap pemerintah lebih peduli dengan sekolah-sekolah di pelosok seperti yang ada di video. Oke, jadi itu isi videonya ya. Kurangnya fasilitas di sekolah terpencil ya. Jadi mereka walaupun fasilitasnya kurang, dengan kondisi sekolah seperti itu, mereka semangat untuk datang ke sekolah. Nah, jadi hal lain apa yang kalian bisa petik lagi dari video tersebut? Mungkin satu orang lagi. Dewo mungkin? Bedanya dengan kalian di sini dengan di sekolah di sana? Kita patut bersyukur karena memiliki fasilitas yang memadai dan harus rajin bersekolah. Ya. Nah, sekarang kalian di sini di Badung sudah dikasih fasilitas yang begitu mewah ya, sudah diberi AC, terus diberikan proyektor, lengkap dengan bangku yang bersih, sudah di lantai sekolahnya. Jadi kalian itu harus rajin ke sekolah. Ya, jadi kalian bisa melihat yang seperti video itu aja mereka rajin ke sekolah dengan melewati jembatan, jalan-jalan yang berkerikil. Ya, jadi itu yang kalian petik dari video tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Asesmen awal. Oke, sebelum kita memulai ke materi bangun ruang khususnya kubus, Ibu akan memberikan kalian asesmen awal untuk menilai bagaimana kesiapan kalian belajar untuk hari ini ya. Untuk asesmennya Ibu udah kirim lewat WA, itu lewat kuisis. Silakan kalian buka asesmen awalnya. Silakan dicek dulu. Silakan langsung dimasuk ke asesmennya ya, langsung dijawab. Seberapa kemampuan kalian, kesiapan kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah dikirim lewat WA grup. Oke, udah bisa masuk ya. Silahkan jawab dulu sendiri. Ibu kasih waktu hanya 2 menit saja. Udah, waktunya udah habis, stop. Ya. Silakan ditaruh dulu handphonenya. Itu asesmen awalnya. Itu ada 5 soal ya tentang kubus ya. Nah, sekarang dari asesmen awal itu kalian sudah lihat itu beberapa kubus yang sudah Ibu terakan asesmen awal. Nah, dari asesmen itu kalian coba lihat di kelas ini mungkin ada barang yang berbentuk kubus. Ada apa enggak?
Ada apa enggak? Ada? Kalau tidak ada di apa? Speaker. Oke, speaker ya. Bentuk kubus. Terus yang kalian dalam kehidupan sehari-hari apa lagi yang berbentuk kubus? Dadu. Ya, dadu. Dadu bentuk kubus. Lagi apa lagi? Rubrik. Ya, jadi kalau kalian lihat dari barang-barang yang kalian itu bisa kalian lihat kubus seperti dadu, rubrik. Kenapa kalian bisa bilang itu bentuk kubus? Karena memiliki panjang sisi yang sama. Ya, itu kubus. Nah, ini ada bentuk balok. Balok, kubus ya. Kubus seperti ini. Terus ini apa namanya ya? Permainan kalian ya? Rubrik. Rubrik, ya, rubrik. Ini juga bentuk kubus karena panjang sisinya ini sama, ya. Ini juga kubus karena panjang sisinya sama, ya. Nah, ini ada jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Nah, kemarin sebelum hari ini, kemarin malam Ibu sempat ngirim kalian beberapa media pembelajaran, itu berupa video lewat YouTube. Terus ada naskah atau teks di Google, itu sudah Ibu kirim. Terus buku yang kalian bawa pulang, itu juga sudah Ibu kasih tahu. Terus modul, itu ada beberapa media pembelajaran, konten pembelajaran yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Udah belajar kemarin? Sudah. Ada yang belajar menggunakan video? Ada? Oke, Dwi. Ada yang belajar menggunakan buku paket? Ada? Ada. Ada yang menggunakan modul? Atau ada yang tidak belajar? Ada yang tidak belajar? Doni belajar nggak kemarin? Belajar. Lewat apa belajarnya? YouTube. Oke. Karena sekarang anak-anaknya lebih senang belajar lewat YouTube. Ya. Nah, ini ada jaring-jaring kubus. Ya. Ada nomor 1. Lihat itu jaring-jaringnya. Yang nomor 2 itu jaring-jaring apa? Balok. Berarti kalian melihat ya, itu ada jaring-jaring balok nyasar 1. Yang ketiga? Kubus. Nah, ini dia kubus ya. Kubus memiliki berapa sisi? 6 sisi. Berapa? Punya rusuk berapa? 12. Terus mempunyai titik sudut berapa? 8. Nah, ini untuk rumus volume dan rumus luas permukaan kubus. Ya, rumus volume apa? Atau biasa ditulis S pangkat 3. Ya, luas permukaan apa? 6 dikali sisi kali sisi. Nah, ini rumus volume dan luas permukaan. Ya, berarti kalian benar-benar sudah belajar kemarin. Jadi kalian sudah tahu berapa kubus yang punya sisi, berapa punya rusuk, dan berapa punya titik sudut. Ya, bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita akan duduk berdasarkan kelompok. Ya, kelompoknya itu Ibu bagi atas kesiapan belajar. Ya, atas asesmen awal yang tadi. Ya. Jadi kalian di sini ada 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama, kelompok yang sudah siap belajar. Yang kedua, kelompok yang siap belajarnya rata-rata, ya. Yang terakhir yang kelompoknya yang kurang siap. Ya, jadi kelompok pertama itu ada Dwi, Cleova, Yunita. Itu yang kelompok 2 itu ada Puri dan teman-temannya. Yang kelompok 3 ada Sukma dan teman-temannya. Ya, jadi silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Atur bangkunya.
Oke, udah kelompok 1 di mana duduk? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, di sana. Oke, jadi di sini ada 3 kelompok. Ibu bagikan LKPD. Silakan kalian baca dulu indikatornya. Dimas satu di sana. Dimas satu. Kelompok 1. Dimas di kelompok 1 ya. Nah, di sana si Ibu sudah bagikan LKPD tentang luas permukaan dan volume kubus. Itu silakan kalian bisa melakukan literasi lagi, bisa lewat YouTube bisa, lewat buku paket juga bisa, lewat modul juga bisa. Silakan kalian selesaikan LKPD-nya itu dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Mana LKPD-nya, Wi? Yang Ibu bagi tadi? Puri udah LKPD-nya. Silakan kerja kelompok dulu ya. Nanti yang sudah ngerti, misalnya di kelompoknya ada yang sudah ngerti, bisa dijelaskan ke temennya yang belum ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan. Berapa ini kubusnya? Jarak kubusnya. Jarak kubusnya. Panjangnya berapa? Oh, iya. Puri berapa panjang kubusnya? Untuk panjang kubus yang bagian Yang ini gambar. panjang kubus ini saya belum Isi 5 aja. Ya. Ya. Berapa panjang kubusnya ini? Ini tadi. Silakan jawab dulu satu-satu ya. Jawab dulu satu-satu. Kalau udah ngerti nanti kalau dia udah ngerti bisa kasih tahu temannya ya. Biar temannya ngerti juga cara menggambar. Coba yang lain belajar gambar kubus. Gimana belajar gambar kubus ya? Ada kubusnya. Yang lain belajar gambar kubus dulu. Bisa caranya menggambar tuh bisa kalian bisa lihat lewat YouTube bisa ya, lewat media sosial yang lain juga bisa ya. Gambar kubus dulu. Di buku pribadi juga bisa gambar kubus. Nah, di modul itu kan ada juga kubus itu ya.
Ayo Gong, gambar Gong. Kelompok 2, di mana kesulitannya? Masih di pembuatan nomor 1. Ya, semua gambar kubus ya. Nanti liatin kubusnya. Bisa nggak gambar kubus? Ayolah gambar. Gambar kubusnya dulu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bisa Doni. Kalau kalian buat kubus itu boleh kalian buat persegi dulu 2 ya. 2 persegi dulu. Jadi disambungin dengan rusuknya. Dimas mana kubusnya? Gambar. Oke, di LKPD itu ada 3 soal ya, jadi selesaikan satu-satu dulu. Waktunya lagi 8 menit. Lagi mau gambar kubus. Ini buat dulu persegi. Biar sama perseginya. Nah, di sini buat lagi persegi lagi 1. Tadi kubus. Ya, itu cara simpelnya ya. Kalau udah nomor 1, lanjut itu menentukan panjang sisi kubus dan luas permukaan kubus dengan volume kubus 125.
Kelompok 1 ada masalah? Ada yang ditanyakan? Rumus, masih ingat rumus volume? Masih. Apa? Sisi kali sisi Dari sisi S pangkat 2. Oke. Kelompok 2 ada masalah? Sudah ada, Bu. Udah, sampai nomor berapa udah? Sudah di nomor 2. Oke. Kelompok 1 udah di nomor berapa? Nomor 4. nomor 3 ada kurang lebih. Nomor 3. Oke, silakan dikerjakan dulu. Kelompok 3 ada masalah? Udah nomor berapa? Sampai nomor 3. Oke, waktunya lagi 3 menit ya. Jelasin sama temen kalau udah. Kan sudah sampai di nomor berapa? Bisa jelasin sama temen yang belum ya. Nanti kalau yang belum ngerti, jelasin sama temennya. Kelompok 3, kalau ada yang belum ngerti, bisa ditanyakan sama Gak Sukma ya. Bisa gak jelasin sama temen boleh ya. Ya, jelasin boleh. Bisa jelasin gak yang kelompok 3? Jelasin di mana dapat, yang mana namanya titik sudut, yang mana namanya rusuk. Ya, udah tahu? Yang mana namanya titik sudut udah tahu? Rusuk? Berapa punya rusuk? Kubusnya? 12. Ya. Titik sudutnya? 8. Oke. Berarti benar-benar belajar kalian ya. Ya udah, kelompok 1 udah? Udah, kelompok 2? Udah? Udah, kelompok 3? Sudah. Oke, silakan kalian duduk dulu. Ya, silakan duduk dulu. Silakan stop dulu pekerjaan kalian. Taruh dulu pulpennya, taruh dulu. Silakan duduk senyaman kalian, ya. Kita akan mindfulness sebentar. Kita akan mindfulness sebentar. Taruh dulu pekerjaan kalian. Sudah? Sudah posisi nyaman? Sudah. Boleh, yang ini duduk hadap depan boleh. Duduk hadap depan, pokoknya senyaman-nyamannya. Nah, kita akan melakukan mindfulness sebentar. Ya. Mari kita senang dengan kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda.
Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks.
Oke, gimana rasanya setelah melakukan mindfulness? Bisa menahan ketawa tadi? Bisa? Bisa. Gimana rasanya tadi setelah kalian tadi belajar dengan kelompok kalian menjawab LKPD yang Ibu kasih? Lebih apa? Lebih plong. Lebih apa lagi? Lebih rileks. Kelompok 3 lebih apa kalian? Lebih ruwet. Lebih apa? Lebih tenang ya. Jadi teknik stop atau mindfulness itu penting untuk kalian ya. Itu kalian berterima kasih sama tubuh kalian. Ya, sudah diajak beraktivitas setiap harinya. Ya. Tapi selalu semangat ya. Karena kalian sudah rileks lagi, sudah plong lagi, sudah tenang lagi. Ayo kita kembali lagi ke presentasi. Ya, nah di LKPD itu sudah ada 3 soal. Soal nomor 1, 2, 3. Dari soal nomor 1 itu yang presentasi kelompok berapa? Oke, kelompok 1 silakan. Oke, maaf, kelompok 3. Yang lain kelompok 2 sama kelompok 1 silakan lihat dulu boleh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Kasmaningrum, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 itu disuruh gambarlah bangun ruang kubus dengan menggunakan penggaris yang diberikan nama sisi A, B, C, D, E, F, G. Saya sudah menggambarnya dan saya memberikan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi soal yang nomor A itu
disuruh tentukan banyak sisi bangun ruang kubus dengan sebutkan nama masing-masing sisi. Saya sudah menyebutkan yang dimana kubus itu memiliki 6 sisi. Dalam soal ini ada sisi ABCD, sisi BDEF, BDEF, dan sisi CDEH. Ada sisi AB, FG, sisi EFG, GH, dan yang terakhir ada sisi ACGH. Untuk nomor B, saya misalkan panjang sisi kubus ini adalah 5 cm. Yang nomor 2 ini kita akan mencari luas permukaan. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 sisi kuadrat, yang artinya 6 dikali sisi. Karena kita sudah mengetahui sisinya adalah 5 cm, jadi kita hanya akan memasukkan angkanya saja. Yang dimana 6 dikali 5 dikali 5 sama dengan 150 cm kuadrat. Yang nomor 3 juga sama, kita akan mencari volume. Yang dimana kita sudah mengetahui panjang sisi kubus ini adalah 5 cm, jadi kita hanya akan memasukkan angkanya saja. Rumus dari volume kubus adalah sisi dikali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Jadinya 5 dikali 5 dikali 5 jadinya 125 cm pangkat 3. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 ada bertanya? Sudah mengerti. Kelompok 2? Atau kelompok 3 ada yang bertanya kepada kelompoknya? Kalau nggak ada, Ibu yang bertanya, boleh? Boleh. Nah, kalau misalnya tadi kan Sukma gambarnya itu nggak pakai penggaris, Ya. Pakainya salah-salan, ya. Ya. Gimana caranya biar itu gimana tahu biar bisa itu 5 cm? Saya pakai permisalan saja. Permisalan berarti nanti kalau kalian menggambar kubus, kalau tidak pakai penggaris itu kalian isiin di sini 5 ya. Walaupun nggak 5, tapi kalau kalian sudah isi angka 5 di sini berarti itu 5. Ya, nanti tambahin di sini 5 cm. 5 cm. 5 cm. Ya, walaupun di sini gambarnya agak terlihat dikit tuh kayak balok sedikit. Ya, karena panjangnya ini beda. Lihat sedikit kayak balok. Tapi kalau kalian sudah isiin di sini 5, udah pasti 5. Ya. Untuk titik sudutnya udah tahu semua kan ini? A, B, C. Sisinya udah tahu ya. Udah tahu kan? Udah. Coba Satria, Ibu mau nanya, yang mana sisi A, B, F, G? Coba diarsir. Iya, coba arsir mana dia sisi A, B, F, G. A, B, F, G. Nah, yang mana A, B, F, G? Coba tunjukkan Ibu dulu. A, B, F, G. Nah, arsir. Arsir dia. Nah. Arsir aja. Arsir aja. Nah, berarti Satria udah ngerti kan? Sudah. Oke. Jadi kalau diketahui sisinya 5, rumus luas permukaannya 6 kali S pangkat 2 ya. Jadi 6 kali sisi 6 kali 5 30 kali 5 150. Volumenya S pangkat 3. Ya, jadi 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125 cm pangkat 3. Oke, jadi ini untuk nomor 1. Sudah ngerti semua? Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 3. Oke, selanjutnya nomor 2 dari kelompok mana? Oke, Uri. Oke, silakan Puri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nuni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
LKPD yang nomor 2. Ya, silakan dihapus dulu, Puri. Apa hapusnya? Oke, yang lain silakan dibaca dulu. Yang nomor 2. Nah, untuk penjelasan yang nomor 2 ini, yang ditanya, yaitu A, berapa panjang sisi kubus? Di sini, kita mencari berapa panjang sisi kubus dengan volume kubus yang sudah ditentukan, yaitu 150 cm pangkat 3. Berarti, jawabannya kita dimulai dari awal, yaitu volume sama dengan sisi kuadrat. Volume tadi yaitu 125 sama dengan sisi kuadrat. Kuadrat apa? Sisi akar pangkat 3. Berarti sisi sama dengan akar pangkat 3 akar kuadrat 125. Berarti 125 dibagi berapa? Berapa dikali berapa agar menjadi 125. Dengan yang ditentukan yaitu sisi sama dengan 5 cm. Selanjutnya untuk yang nomor B. Yang nomor B yang ditanya yaitu berapa luas permukaan kubus.
luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi atau 6 dikali sisi akar pangkat 2. Sisi yang sudah ditentukan yaitu 5 cm dengan volume 125 cm. Berarti cara kita menjawab yaitu luas sama dengan 6 dikali sisi sama dengan 6 dikali 5 kali 5. Berarti 6 dikali 25 dengan hasil akhir yaitu 150 cm akar pangkat 2. Baik, itu saja penjelasan dari yang saya jelaskan. Saya tutup Prof. Tunggu dulu, buka pertanyaan dulu. Ada yang bertanya nggak? Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 nggak ada yang bertanya? Waduh, pintar-pintar ya. Kelompok 3, kelompok 2. Yakin nggak ada yang bertanya? Yakin? Ibu yang bertanya. Itu 125 kenapa bisa jadi 5 cm? Akar pangkat 3 dari 125 kenapa bisa 5 cm? Karena yang ditanyakan yaitu 125, bagaimana kenapa hasilnya bisa 125? Maka kita harus menggunakan akar pangkat 125 dengan hasil 5 cm. Kenapa bisa 5 dia hasilnya? Karena 5 dikali 5. Itu jawabannya udah benar. Kenapa bisa begitu hasilnya? 5. Ada yang bisa membantu Puri? Kenapa, Dwi? Karena akar pangkat 3 dari 125 itu ada 5. Kenapa? Karena 5 kalau di akar pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 itu hasilnya 125. Iya. Oke. Berarti 5 itu dikalikan 3 kali ya, kalau pangkat 3 ya. Jadi di sini yang tadi dikerjakan sama kelompok 3 itu kan yang diketahui itu sisinya. Ya, sisinya yang diketahui. Nah, sedangkan di kelompok 2, nomor 2 itu yang diketahui adalah volume. Jadi volume rumusnya apa? S pangkat 3. Berarti volumenya diketahui 125, berarti sisi kali akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5 cm. Jadi luas permukaannya ini tetap 6 kali S pangkat 2 ya. Berarti 6 kali 5 kali 5 hasilnya 150 cm. Benar hasilnya 150? Benar? Oke, berarti dari kelompok 1 nggak ada yang bertanya lagi? Nah, kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah ngerti semua ini? Udah, oke. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 1. Oke, silakan menjelaskan nomor 3. Oke, silakan. Bu, ada sebetulnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadi Permasari. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab soal nomor 3. Bisa dihapus dulu.
Jadi, di soal nomor 3 dijelaskan bahwa panjang sisi kotak sudah diketahui. Jadi, sisi dari kotak sudah diketahui yaitu 20 cm. Soal pertama ditanyakan berapa volume mainan yang bisa ditampung pada kotak tersebut. Kita tinggal memasukkan rumus dari volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kita masukkan saja angkanya, yaitu 20 cm atau 20 dikali 20 dikali 20. Hasilnya adalah 8.000 cm pangkat 3 atau kubik. Yang kedua ditanyakan, berapa luas triplek yang dibutuhkan ayah untuk membuat kotak mainan tersebut? Kita hanya memasukkan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali sisi pangkat 2. Kita masukkan 6 dikali 20 pangkat 2, yakni 6 dikali 20 dikali 20. Hasilnya adalah 2.400 cm². Yang terakhir, jika harga triplek adalah 200.000, berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat kotak tersebut? Rumusnya adalah luas permukaan dari kotak tersebut dikalikan dengan harga, yaitu 2.400 dikali dengan 200 sama dengan 4.480.000. Jadi biaya yang dibutuhkan oleh ayah untuk membuat kotak adalah 480.000 rupiah. Sekian dari presentasi saya. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ibu bertanya? Ya, Ibu yang bertanya. Nah, ini yang soal nomor 3, itu soalnya itu dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Nanti kalau kalian jadi tukang, itu kalian harus juga pintar matematika ya. Seperti soal ini. Ayah membuat sebuah kotak mainan berbentuk kubus. Kotak tersebut dibuat menggunakan bahan kayu triplek. Jika ukuran panjang sisi tersebut adalah 20 cm, yang A, berapa volume mainannya? Jadi kalian harus bisa merubah soal kehidupan sehari-hari itu menjadi soal matematika. Nah, kelompok 1 itu sudah merubah menjadi soal matematika. Ya, diketahui sisinya itu adalah 20 cm. Yang A ditanya volume, berarti 20 kali 20 kali 20 jadi 8.000. Ya, selanjutnya luas permukaannya sudah dicari juga, dan biayanya yang di sana diketahui. Jika harga triplek itu adalah 200.000 per cm², berapa biaya yang dihabiskan? Berarti luas permukaannya itu kan 2.400. Sedangkan biaya tripleknya per cm itu adalah 200.000. Jadi luas permukaannya 2.400 dikali 200.000 adalah 480.000. Jadi biaya yang keluar itu adalah 480. Dah? Ada yang ditanyakan? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Om Santi 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 Om. Oke, jadi itu presentasi dari 3 kelompok ya tentang LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa isi pembelajaran pada pagi hari ini.
Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, cara menggambar kubus. Yang kedua, kita belajar tentang sifat-sifat kubus. Ketiga, kalian belajar tentang luas permukaan kubus. Dan yang terakhir, kalian belajar tentang volume kubus. Nah, yang terakhir yang ini, tentang belajar tentang Menghitung dalam percakapan. iya, belajar menghitung luas permukaan, volume, dan kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan kalian tes formatif atau post test itu lewat link ya. Ibu kirimkan lewat WA. Oke, sudah Ibu kirimkan lewat WA di grup kalian. Itu ada tes atau post test ya, tes formatif atau post test yang sudah Ibu kirimkan. Kalian buka post testnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan post testnya. Pinjam pulpen satu. Nah. Oke, di post test ada 10 soal. 10 apa 7? Dah? Apa gambar? Seratus. Setia udah? Berapa dapat? 80. Ya. Dani apa belum? Dani udah? Berapa dapat?
40. Ini Vicky 70. Dah? Ika udah? Berapa dapat? Sukma? Berapa? Saya benar semua juga. Iya. Apa satu udah selesai semua? Berapa? Tahu tuh. Udah selesai semua post testnya? Siapa dapat 100? Oh. Oke, berarti pemahaman kalian tentang materi hari ini, luas permukaan dan volume kubus sudah maksimal ya. Nah, untuk pertemuan kita besok, itu kalian silakan belajar di rumah tentang luas permukaan, sifat, volume, dan balok. Ya, selanjutnya kita akan belajar balok, bangun ruang balok. Ya, silakan nanti kalian bisa belajar lewat YouTube bisa, lewat buku paket bisa, lewat modul juga bisa. Ya, untuk pembelajaran besok ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, sekarang Ibu minta beberapa siswa untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Siapa? Oke, Dewo, silakan. Berdiri, Dewo. Perkenalkan diri terlebih dahulu, Dewo. Perkenalkan, nama saya Idowo Gede Putrayasa, nomor absen 7. Pada kali ini saya akan menyampaikan refleksi dari saya. Saya sangat senang belajar pada hari ini karena pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dimengerti. Dan juga tadi ada mindfulness yang membuat saya menjadi lebih rileks dan menjadi lebih tenang saat belajar. Oke. Sekian dari saya. Itu refleksi dari Dewo. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Dewo ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau memberikan refleksi pada
pagi hari ini? Oke, silakan. Puri. Perkenalkan, nama saya Nil Putri Prisikantini. Untuk refleksi hari ini, saya sangat senang belajar dengan Titin mengenai apa itu kubus. Jadi saya bisa lebih mengerti apa itu kubus, serta bisa lebih mudah memahami kubus. Serta yang sama seperti Dewo, ada mindfulness yang membuat saya lebih tenang dan rileks untuk mengerjakan satu soal. Oke, masih tepuk tangan untuk Puri. Nah. Oke, itu refleksi dari Dewo dan Puri. Itu perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Ibu minta satu orang dari kelompok 3 yang mau merefleksikan dirinya. Siapa? Oke, Sukma, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ibu Setiawati Kasmaningrum, perwakilan dari kelompok 3. Saya sangat senang dengan pembelajaran kali ini karena materinya sangat mudah dipahami. Saya juga memahami bagaimana cara mencari luas permukaan dan volume dari kubus, dan juga gimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Sukma. Kasih tepuk tangan dulu buat Sukma. Ya, jadi hari ini kalian refleksinya pembelajaran untuk hari ini itu sangat menyenangkan dan mudah dipahami ya. Semoga nanti kalian untuk pembelajaran besok tentang balok, bangun ruang apa lagi? Apa bangun ruangnya? Prisma, tentang limas, itu kalian bisa belajar happy atau menyenangkan seperti pagi hari ini. Ya, jangan lupakan video inspiratif yang kalian tonton tadi juga ya. Kalian sudah dikasih fasilitas mewah seperti ini. Jangan kalian sampai malas untuk sekolah. Ya, tidak ada kata malas untuk sekolah. Ya. Oke, untuk hari ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, Ibu cukupkan untuk pagi hari ini, kita ketemu besok. Ya, oke, silakan ketua kelas. Pada sana. Sebelum mengakhiri pembelajaran adalah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan duduk. Oke, sudah. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Alit Septiartini, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 5 Abian Semal, Kabupaten Badung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sudah didampingi oleh dua guru hebat. Yang pertama di kanan saya Ibu Imadi Suparmiti, yang merupakan pengajar praktik yang telah mendampingi saya selama proses pendidikan guru penggerak ini, dan teman sejawat saya Nikade Sukartini yang merupakan guru di SMP Negeri 5 Abian Semal. Pada hari ini saya akan melanjutkan kegiatan pasca observasi. Sebelum kegiatan ini berlangsung, saya sudah melakukan kegiatan observasi dengan Bu Detin dan melakukan kegiatan observasi di kelas 9C. Baik Ibu Detin, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar yang baik Ibu Selvi, bagaimana kabarnya? Astungkara, saya juga baik Dek. Terima kasih Dek sudah meluangkan waktu untuk hadir
dalam percakapan pasca observasi kali ini. Ibu Ade, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat. Ya, Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu untuk mendampingi kita pada kegiatan pasca observasi kali ini. Baik Ibu Kadek, terima kasih ya Bu Kadek. Saya lanjutkan dengan beberapa percakapan kita dengan pertanyaan. Itu pertanyaan pertama itu kira-kira dari observasi yang sudah Ibu Kadek lakukan, tujuannya kira-kira pada hari ini tujuan percakapan kita apa? Oke, Selvi, tujuan melakukan percakapan pasca observasi untuk hari ini itu adalah untuk melakukan refleksi dari kegiatan mengajar yang telah saya lakukan. Ya, jadi untuk merefleksi ya. Lanjut Ibu Kadek, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran? Apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu lakukan? Perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran kemarin itu sangat senang karena anak-anak itu sangat antusias dan dapat memahami materi pelajaran. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pun sudah sesuai dan berjalan dengan perencanaan yang saya kerjakan. Baik, jadi Bu Kadek di sana saya juga sudah lihat, jadi anak-anak antusias ya. Jadi mereka aktif dalam pembelajaran dan pembelajarannya pun sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Lanjut Ibu Kadek, dari rentang 1 sampai 10. Nah, kira-kira berapa nilai performa Ibu saat melakukan pembelajaran di kelas? Nah, untuk rentang untuk diri saya itu dari 1 sampai 10, itu performa saya ketika melakukan pembelajaran di kelas itu berada di angka 8 ini. Baik, berarti berada di angka 8 ya. Kira-kira mengapa Ibu memberi nilai tersebut? Saya memberikan nilai 8 itu karena menurut saya dari segi proses perencanaan hingga pelaksanaan yang sudah saya kerjakan telah berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Nah, kemudian dari segi kegiatan pembelajaran dengan siswa terlihat bersemangat dalam belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan 5 sosial emosional yang saya lakukan. Seperti yang kita tahu, anak-anak yang jarang menyukai pelajaran matematika dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak menunjukkan semangat dalam belajar matematika. Baik, sangat hebat sekali ya. Jadi walaupun dari dulu memang matematika itu sepertinya menyeramkan, lagi dengan metode atau teknik pengajaran Ibu, jadi terlihat sudah anak-anak sangat aktif dan antusias. Nah, lanjut Ibu Kadek, dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apa yang sudah berjalan dengan baik? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu adalah teknik stop yang saya lakukan. Dengan memberikan teknik stop yaitu mindfulness ketika selesai melakukan diskusi dan sebelum anak-anak presentasi itu anak-anak bisa menumbuhkan kembali fokus mereka saat belajar dan bisa mengelola emosi mereka. Jadi menggunakan teknik stop ya, jadi itu bisa membangkitkan kembali fokus mereka ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi apa saja langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Diulang dulu ya pertanyaan. Dari pembelajaran yang dilakukan menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan kembali? Nah, yang perlu ditingkatkan kembali itu adalah manajemen waktu Ibu. Karena saya merasa sedikit terlalu lama ketika melakukan proses evaluasi di kelas. Untuk permasalahannya berarti memanage waktu ya, manajemen waktu. Jadi kira-kira apa saja langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan nantinya itu akan lebih memperhatikan waktu ketika melakukan setiap kegiatan agar tidak terlalu lama di satu kegiatan dan membuat kegiatan lainnya kekurangan waktu. Lanjut, jadi itu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Jadi apa ukuran keberhasilan dari proses yang akan Ibu tingkatkan atau perbaiki? Yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak melebihi waktu yang direncanakan.
Kemudian setiap kegiatan mendapat proporsi waktu sesuai dengan rencananya. Ya, jadi kira-kira siapa yang dapat membantu untuk mewujudkan rencana ibu tersebut? Orang yang dapat membantu saya mungkin adalah rekan sejawat sesama MGMP, Bu. Saya akan bertanya bagaimana cara atau langkah efektif untuk manajemen waktu di kelas. Kolaborasi dulu ya dengan MGMP-nya Ibu. Jadi lanjut Ibu, apakah ada yang perlu dikonfirmasi kembali terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Yang ingin saya konfirmasi itu sedikit tentang tenis stop yang saya lakukan. Apakah nah di sini saya mau bertanya sama Ibu Selvi, apakah ada durasi tertentu untuk melakukan tenis stop? Karena saya rata-rata melakukan dalam durasi 2 menit. Mohon masukannya Ibu Selvi. Baik Ibu Kadek, nah ini mungkin sedikit berbagi pengalaman ya Bu Kadek. Menurut saya, jadi teknik stop yang Ibu lakukan sudah baik dan sangat tepat. Nah untuk durasi waktu tidak ada keharusan dalam memperpanjang durasi, tidak ada durasi baku, jadi tidak harus segini gitu yang harus diikuti karena teknik ini dirancang untuk fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat Ibu mengajar. Bisa dilanjutkan Ibu ya. Jadi selanjutnya bisakah Ibu menyimpulkan, jadi menyimpulkan percakapan yang kita lakukan pada siang ini. Baik Ibu, dari percakapan pasca observasi hari ini dapat saya simpulkan bahwa untuk membuat kegiatan pembelajaran yang diminati anak, kita harus mampu merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam pelaksanaan, kita juga harus memperhatikan waktu, karena kita memiliki waktu yang terbatas. Kemudian untuk teknik stop harus dilakukan dengan baik seperti masukan yang Ibu Selvi berikan. Oke, Ibu, itu tadi kesimpulannya, jadi di samping adanya perencanaan teknik stop, kita juga harus memproporsikan ya, mendurasikan waktu yang tepat supaya tidak ada yang panjang dan ada yang tergesa-gesa. Baik Ibu Kadek, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Madi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi yang telah kita laksanakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Alif sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi, kelanjutan dari kegiatan pra observasi dan observasi dengan rekan sejawat. Apa yang Ibu lakukan tadi yang amati, di mana kegiatan pasca observasi ini yang menerapkan praktek coaching supervisi akademik, Ibu sudah lakukan dengan lancar, dan Ibu juga sudah amati melakukan kegiatan ini menerapkan tahapan-tahapan percakapan coaching dengan menggunakan teknik TIRTA dengan baik, dan urutannya pun Ibu sudah lakukan dengan baik, sehingga Ibu selaku CGP sudah mampu tadi memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching ya mampu menggali potensinya, menyadari potensi dirinya, menyadari, kemudian dari apa yang Ibu Alif tadi sampaikan juga, bagaimana si coaching akan meningkatkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Yang seperti yang disampaikan bahwa di sini sebagai coach Bu Alif sudah mampu menggali potensi, kemudian sudah mampu mengarahkan untuk si coaching perbaikan, meningkatkan kompetensi untuk pembelajaran berikutnya yang amati. Nah, namun di sini sedikit yang artinya umpan balik yang diberikan dari kegiatan ini. Tentunya pertama pada saat kegiatan pra observasi, di sana Ibu selaku coaching pasti di sana mencantumkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran apa yang diharapkan tercapai nanti pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian di sana mungkin mencantumkan juga area pengembangan yang ingin ditingkatkan pada saat
observasi kelas, kan dengan metode apa, dengan model apa, pasti Ibu lakukan itu. Nah kemudian seingat pada saat observasi, Ibu selaku rekan sejawat yang mengajar dan Bu Alit selaku coachnya yang mengamati sejawat mengajar akan mengamati area pengembangan apa yang ingin ditingkatkan, ya kan? Areanya apa? Misalkan salah satu contoh pada saat pembelajaran si coach atau rekan sejawat ingin meningkatkan di bidang atau di kegiatan diskusi kelompoknya harus ingin mengaktifkan diskusi kelompoknya itu misalnya. Maka dari itu di pengamatan kita amati itu, fokus kita amati itu, namun tidak melepaskan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Karena tidak melepaskan tetap langkah-langkah pelajaran sesuai dengan model metode apa yang kita terapkan. Sehingga setelah diamati di pengembangan area pengembangan yang ingin kita tingkatkan oleh Ibu selaku observasi, nanti pada saat pasca direfleksi tadi kan sudah Ibu selaku rekan sejawat sudah menyampaikan bahwa refleksi Ibu bagaimana sudah, cuman tambahannya itu area pengembangannya secara spesifik itu dimunculkan, itu yang spesifik yang ditingkatkan, sehingga tidak artinya kita tidak banyak, artinya tidak seluruh pembelajaran yang kita amati, namun tidak lepas dari langkah-langkah yang kita gunakan, yang kita amati di fokus area pengembangan yang ingin kita capai, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dari area pengembangan yang kita terapkan dengan model apa, misalkan model PJBR, PBR ataupun discovery learning itu misalnya. Itu tambahan ya, namun langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi itu sudah sebagai coach sudah mampu menggali potensinya si coach, kemudian untuk menanyakan tujuan, kompetensinya, apa yang ditingkatkan sudah. Namun sedikit itu area pengembangannya belum, artinya belum kelihatan. Walaupun tadi ada bahwa diskusi anak-anak sudah disampaikan, ya, tapi secara khusus area pengembangannya apa. Nah kemudian untuk peningkatan selanjutnya akan meningkatkan apa lagi itu misalnya apa yang ingin ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya, sehingga si rekan sejawat nanti mampu mengembangkan bisa konkretnya dan kapan kita sudah tadi kapan akan dilaksanakan tindakan konkret dari apa yang ingin kita kembangkan. Misalkan berlanjut dari area pengembangan yang sudah kita rencanakan mungkin belum optimal, itu bisa kita tingkatkan lagi. Kalau berbasis data kita laporkan, misalkan kita meningkatkan area pengembangan per anak dalam bidang komunikasinya atau dalam bidang mengungkapkan pendapatnya. Jika jumlah anak itu misalkan 30, yang baru bisa kita tingkatkan misalkan 25, lagi 5 berarti belum. Nah itu kalau kita gunakan basis data. Nah itu tambahannya. Tapi secara keseluruhan apa yang Ibu lakukan sebagai coach tadi sudah kena semua. Tinggal area pengembangannya. Ini kan terima kasih sudah melakukan kegiatan pasca dalam langkah kegiatan pelatihan guru penggerak dalam melaksanakan supervisi akademik dengan menggunakan penerapan tahapan teknik coaching alur tirta. Terima kasih banyak Ibu Made yang telah memberikan umpan balik pada percakapan pasca observasi ini. Nah tentunya ini akan menjadi tolak ukur untuk menjadikan saya coach yang lebih baik lagi dari masukan-masukan yang Ibu sampaikan tadi untuk yang lebih baik ke depannya. Semoga saya nanti bersama rekan-rekan guru selalu dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih.